Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, ladies and gentlemen. How are you today? Fine? Alhamdulillah jika kalian sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya pembelajaran pada pagi hari ini kita buka dengan basmalah supaya diberi kelancaran dan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Di sini selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Nihil? Bagus kalau nihil semua. Artinya kalian masih semangat untuk bersekolah. Apakah kalian tahu pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Masih belum tahu ya. Oke. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang struktur dan jaringan tumbuhan. Apakah ada yang tahu struktur dan jaringan tumbuhan? Angkat tangan. Benar sekali. Nah, struktur tumbuhan berkaitan dengan akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, struktur pada tumbuhan, kalian bisa melihat pada gambar di samping ya anak-anak. Nah, di sini yang pertama ada akarnya. Fungsi akar di sini adalah untuk menyerap air dan unsur zat-zat dari tanah. Nah, di atas akar ada batang. Batang berfungsi untuk sebagai penyokong tumbuhan dan sekaligus sebagai alat transport untuk tumbuhan. Nah, selanjutnya adalah daun. Ada yang tahu fungsi daun? Ya, benar. Fungsi daun adalah untuk fotosintesis pada tumbuhan. Di atas daun ada bunga. Bunga biasanya berfungsi untuk melakukan reproduksi. Biasanya melakukan penyerbukan. Nah, di bawah bunga biasanya terdapat biji atau buah. Nah, pada buah itu berfungsi untuk membungkus biji agar tidak dimakan hewan atau sejenisnya. Nah, yang terakhir adalah biji. Biji adalah berfungsi sebagai penghasil tunas atau tanaman baru yang akan menjadi tanaman dewasa nantinya. Gimana anak-anak? Kalian sudah paham tentang struktur pada tumbuhan beserta fungsinya? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu fungsi jaringan tumbuhan. Nah, secara klasifikasi, jaringan tumbuhan itu ada dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Pada jaringan meristem terdapat 3 bagian. Yang pertama, meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Nah, pada meristem apikal itu terdapat pada pucuk atau akar. Fungsinya untuk menambah tinggi tumbuhan tersebut. Sedangkan pada meristem interkalar berfungsi untuk penambahan ruas batang sehingga batang menjadi tinggi. Yang ketiga adalah meristem lateral. Meristem lateral ini berfungsi untuk memperbesar atau memperlebar batang suatu tumbuhan. Nah, yang kedua adalah jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa ini dibagi dua, yaitu jaringan epidermis dan jaringan parenkim. Nah, jaringan dewasa kita ambil pada daun. Bisa dilihat di gambar anak-anak. Oke. Yang pertama adalah ada kutikula. Kutikula ini terletak di atas epidermis. Nah, ada yang tahu fungsi kutikula? Ya, belum ada yang tahu. Nah, kutikula ini berfungsi untuk melindungi daun dari serangan luar. Nah, utamanya fungsi kutikula yaitu melindungi daun dari air agar daun tidak basah. Nah, kutikula berbentuk tipis biasanya seperti transparan di atas epidermis. Nah, sedangkan epidermis sendiri adalah lapisan luar yang berfungsi melindungi organ-organ di dalamnya. Di bawah epidermis terdapat jaringan parenkim palisade. Fungsi parenkim palisade yaitu adalah sebagai fotosintesis, karena di dalam parenkim palisade terdapat banyak kloroplas. Di bawah parenkim palisade terdapat parenkim spons. Ada yang tahu fungsinya? Parenkim spons ini berfungsi sebagai menyimpan hasil fotosintesis yang dihasilkan oleh parenkim palisade.
Sudah paham? Nah, yang selanjutnya adalah stomata. Stomata ini berada di lapisan epidermis. Stomata berfungsi untuk pertukaran gas seperti CO2 dan seterusnya. Nah, di dalam stomata terdapat sel penjaga. Ada yang tahu sel penjaga ini berfungsi untuk apa? Angkat tangan. Sel penjaga ini berfungsi untuk mengatur masuknya gas atau CO2 pada stomata, sehingga gas dan atau CO2 pada stomata ini bisa keluar masuk dengan teratur. Di sini juga terdapat jaringan kolenkim. Fungsi jaringan kolenkim sendiri yaitu adalah memperkuat tumbuhan atau tanaman tersebut. Sebab jaringan kolenkim ini termasuk jaringan penyokong atau mekanik. Nah, yang paling penting atau biasanya yang disebut jaringan pengangkut yaitu ada xilem dan floem. Fungsi xilem sendiri adalah mengangkut air atau unsur zat hara yang diserap oleh akar. Sementara floem mengangkut zat organik yang dihasilkan dari fotosintesis daun menuju seluruh tumbuhan. Gimana anak-anak? Kalian sudah paham atau belum? Ada yang masih bingung ya? Nah, oke, jika masih bingung, kalian bisa melihat video berikut ini. Silahkan disaksikan dan dipahami agar kalian paham sepenuhnya. Jaringan tanaman. Kita semua tahu bahwa tanaman juga makhluk hidup seperti kita. Mereka bernapas, membuat makanan, dan memiliki pertumbuhan tak terbatas sepanjang hidup. Jadi bagaimana tumbuhan melakukan semua fungsi-fungsi ini? Tanaman terdiri dari 3 organ utama, akar, batang, dan daun. Organ-organ ini terdiri dari berbagai jaringan yang melakukan fungsi-fungsi ini. Sejumlah besar sel khusus bersama-sama membentuk jaringan. Jaringan tanaman ditandai dan diklasifikasikan menurut struktur dan fungsinya. Ada 2 tipe dasar jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Mari kita lihat pada jaringan meristem. Ini adalah jaringan meristem yang membantu dalam pertumbuhan tanaman, karena jaringan meristem memiliki kemampuan untuk membelah. Sel meristem mirip, umumnya kecil, tertutup dalam dinding sel tipis dan kubus. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem diklasifikasikan menjadi meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan yang membantu meningkatkan panjang batang dan akar adalah meristem apikal. Jaringan ini terletak di ujung batang dan akar. Dan yang membantu dalam meningkatkan diameter tubuh tumbuhan ialah meristem lateral, terletak pada posisi samping batang atau akar. Lalu bagaimana daun dan cabang tumbuh? Ini adalah meristem interkalar yang memfasilitasi pertumbuhan daun dan cabang. Pada rumput, meristem interkalar menumbuhkan bagian yang dimakan oleh hewan herbivora. Jaringan ini terletak di dasar not, ruas, dan pada basis daun. Sekarang kita tahu bagaimana tanaman mengembangkan akar, batang, daun, dan cabang. Selanjutnya, mari kita cari tahu jenis jaringan yang membantu tanaman untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan dan mendukung. Ini adalah jaringan permanen yang membantu dalam transportasi, persiapan makanan, dan penyokong bagi tanaman. Jaringan permanen tidak lain ialah jaringan meristem yang matang dan berdiferensiasi untuk membentuk berbagai jenis jaringan. Berdasarkan kesamaan dari selnya, jaringan permanen diklasifikasikan menjadi jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen kompleks. Disebut jaringan permanen sederhana karena terdiri dari sel yang sama yang memiliki asal-usul yang sama. Berdasarkan fungsinya, jaringan ini diklasifikasikan menjadi parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan parenkim memiliki bentuk sel oval dengan dinding sel tipis dan memiliki ruang antar sel yang luas. Jaringan ini membantu dalam proses fotosintesis, penyimpanan, dan juga membantu tanaman air mengapung. Jaringan ini dapat ditemukan pada akar, batang, bunga yang hidup.
Jaringan kolenkim terdiri dari sel hidup dan memanjang. Jaringan ini memberikan elastisitas, dukungan mekanik, dan kekuatan tarik untuk tubuh tumbuhan. Jaringan ini ditemukan terutama di korteks batang dan daun. Jaringan sklerenkim terdiri dari sel-sel mati yang memiliki dinding sel sangat tebal dan mengandung lignin. Jaringan ini melindungi tanaman. Jaringan sklerenkim ada di batang, daun, dan pelindung keras pada biji dan kacang. Nah, sekarang beralih ke jenis kedua jaringan permanen, jaringan permanen kompleks. Dari namanya menunjukkan, jaringan permanen kompleks tersusun atas lebih dari satu jenis sel. Jaringan ini diklasifikasikan ke dalam xilem dan phloem. Xilem adalah jaringan permanen kompleks yang terdiri dari tracheid, bulu kayu, parenkin xilem, dan serabut xilem. Jaringan ini mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian tanaman lain. Phloem terdiri dari bulu tapis, sel pengiring, serabut phloem, dan parenkim phloem, dan berfungsi mengangkut makanan dari daun ke bagian lain dari tanaman. Kesimpulannya, kita telah melihat dan memahami jaringan tanaman, jenis jaringan, subklasifikasi, dan fungsinya. Poin untuk diingat, jaringan tanaman pada dasarnya diklasifikasikan ke dalam jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem membelah sepanjang hidup dan membantu pertumbuhan tanaman. Sedangkan jaringan permanen berasal dari jaringan meristem dan memfasilitasi transportasi, persiapan makanan, dan penyokong tanaman. Gimana anak-anak setelah melihat video tadi? Apakah kalian sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu perbedaan anatomi pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Apakah ada yang tahu perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil? Ya, benar. Nah, perbedaan tersebut banyak ya. Yang pertama adalah sistem berakaran tunggal dan serabut, tidak berkambium, memiliki batang yang keras dan lunak dan sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan fokus pada sistem anatomi akar tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, kalian bisa lihat pada gambar di samping. Yang paling mencolok di sini adalah letak phloem dan xilem. Pada tumbuhan monokotil, letak phloem dan xilem adalah tidak teratur atau selang-seling atau juga zigzag. Nah, pada tumbuhan dikotil, letak phloem dan xilem itu teratur. Seperti bisa dilihat pada gambar, itu kan phloemnya kan berjajar rapi dan xilemnya berjajar rapi juga. Nah, pada parisikel, perbedaan monokotil dan dikotil. Pada monokotil, parisikel ini terdiri beberapa lapis dan memiliki serabut juga, tapi tidak berkambium. Namun pada dikotil, parisikel tersebut memiliki kambium dan hanya bersel satu lapis, memiliki kambium gabus. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, coba kita ulangi kembali apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, yang kita pelajari pada hari ini yaitu adalah struktur tumbuhan. Struktur terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, yang kedua adalah fungsi jaringan. Fungsi jaringan tumbuhan itu ada dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Oke, benar. Pada perbedaan anatomi tumbuhan dikotil dan monokotil, kita sudah mempelajari tentang letak xilem, letak phloem, dan sistem perakarannya dan lain-lain. Nah, gimana penjelasan Bapak tadi? Apakah ada yang masih bingung? Jika bingung bisa ditanyakan. Apakah kalian sudah paham? Nah, kalau sudah paham, coba kita buktikan. Nah, silahkan kalian bisa mengklik pada link URL berikut. Nah, di link URL tersebut berisi tugas tentang seputar materi yang Bapak tadi terangkan. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di tugas tersebut.
pesan Bapak kepada kalian semua, janganlah kalian malas-malasan belajar. Terus giatlah belajar. Dan jangan merasa diri kalian itu bodoh sebagainya atau kalian tertinggal dari yang lain, itu jangan. Terus giatlah belajar, bersemangatlah belajar. Karena apa? Sekecil apapun usaha kalian, itu pasti ada hasilnya. Yakinlah, yakinlah, yakinlah. Atau kalian bisa menyemangati diri kalian ketika kalian sedang terpuruk dengan kata-kata bijak, misalnya all is well, all is well, all is well. Nah, itu bisa menjadi treatment yang ampuh buat diri kalian. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.